Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue. Masih dari lokasi yang sama, gue live commentary. Terima kasih yang sudah ikut live commentary. Kali ini gue ingin review pertandingan tadi. Leicester City menghadapi Manchester United. Manchester United akhirnya mampu memperoleh kemenangan lagi, kemenangan yang sangat penting. Ini adalah 3 kemenangan berurutan ya dari pasukan Erik ten Hag ini, setelah di 2 pertandingan awal Manchester United menderita 2 kekalahan beruntun. Ini sudah bisa membalikkan, sudah bisa bounce back. Menurut gue ini merupakan hasil yang sangat positif. Di pertandingan tadi dibahas dulu tentang formasi. Erik ten Hag lagi-lagi menurunkan 11 pemain yang sama ketika Manchester United menang menghadapi Southampton dan bahkan menang menghadapi Liverpool. Seperti yang gue katakan, bahwasannya nampaknya Erik ten Hag ini memakai tim ketika menghadapi Liverpool, memperoleh kemenangan itu adalah sebagai dasar tim ya. Artinya 11 pemain yang diturunkan ini akan menjadi dasarnya, kurang lebih demikian. Mungkin nanti kedepannya akan ada perombakan, pastinya pergantian, tapi tidak akan banyak, hanya mungkin 1, 2, atau maksimal 3. Contohnya mungkin Anthony, Casemiro, atau mungkin satu pemain lain. Tentunya akan disesuaikan juga dengan kondisi tim itu sendiri dan juga kondisi tim lawan, kaitannya dengan strategi. Tampil pendekatannya juga berbeda ya, kalau gue bandingkan dengan ketika menghadapi Southampton. Artinya ketika menghadapi Leicester tadi, Manchester United tampil dengan tempo yang lebih cepat, yang lebih tinggi, determinasi juga lebih tinggi, high pressing juga lebih ditunjukkan di babak pertama tadi dibandingkan ketika menghadapi Southampton. Tapi strategi ini menurut gue tepat. Kenapa? Karena tadi gue melihat Leicester lini tengahnya tidak cukup solid, lini belakang pun juga demikian. Wilfried Ndidi ditampilkan oleh Brendan Rodgers sebagai back tengah ya. Menurut gue ini catatan khusus sesuatu di lini belakang dari Leicester. Manchester United juga langsung memperoleh beberapa peluang yang agak tadi gue sebutkan di live commentary dan akan gue ulangi sekarang adalah ya, sayang sekali tadi ada beberapa bola yang langsung tertuju ke Marcus Rashford, dimana menurut gue Marcus Rashford kekuatannya adalah ya speed dia tidak begitu banyak diberikan bola-bola daerah. Jadon Sancho lebih banyak diberikan bola daerah dan lebih bagus ya. Elanga di kanan, gua melihat perannya lebih menjaga keseimbangan dalam tanda kutip, artinya dia lebih ke tengah dan juga ke belakang, covering atau mengcover Diogo Dalot yang lebih banyak melakukan serangan dan juga overlap. Di menit ke-23 akhirnya gol tercipta menurut gua melalui skema yang cukup bagus ya, dari belakang Diogo Dalot ke Bruno Fernandes ke Marcus Rashford dengan jeli memberikan bola daerah asis ke seorang Jadon Sancho yang melewati penjaga gawang dan menceploskan bola. Gol kedua Jadon Sancho sampai dengan sejauh ini, karena gol pertama kan diciptakan ketika menghadapi Liverpool. Setelahnya Manchester United di babak pertama masih terus menguasai bola, menguasai possession, dan ya akhirnya di babak kedua pergantian permainan di mana Leicester City lebih banyak memegang kendali. Ini seperti yang gue sebutkan ketika live commentary di jeda waktu ya, gue mengatakan ini akan sama seperti ketika menghadapi Southampton. Leicester akan berusaha untuk mengambil inisiatif, ingin lebih agresif, ingin lebih menyerang lagi karena mereka butuh untuk mengejar ketertinggalan, dan itu yang dilakukan oleh pasukan Brendan Rodgers. Hanya saja pemain Manchester United ya, yang di babak pertama tadi terutama Tyrell Malacia ini tampil buruk, tampil jelek, terutama di atas menit ke-35. Sudah memperoleh kartu kuning bek kanan bek kiri, tapi di babak kedua tampil lebih solid, tampil lebih fokus, tampil lebih konsentrasi lagi sehingga bisa mengamankan teritorinya. Bek tengah Lisandro Martinez, Varane tampil juga solid sehingga pemain Leicester City ini walaupun bisa menguasai lini tengah, tapi mereka kesulitan untuk bisa masuk ke sepertiga Manchester United, apalagi kotak penalti. Dan ini dengan jitu dibaca oleh Erik ten Hag dengan mengganti Elanga dengan seorang Casemiro, memperkuat lagi lini tengahnya dengan memainkan Casemiro sebagai gelandang bertahan murni. Akibatnya apa? Lini tengah lebih bisa dinetralisir oleh pemain Manchester United, lebih bisa mengimbangi lagi possession ya, yang tadinya dikuasai mutlak di lini tengah oleh Leicester. Perlahan Manchester United berhasil memenangkan teritori demi teritori. Cristiano Ronaldo yang di pertandingan tadi bermain di awal dari bangku cadangan akhirnya dimasukkan oleh Erik ten Hag
Gua melihat masih belum maksimal ya, seorang Cristiano Ronaldo. Tadi ada beberapa momentum, betul ada peluang juga, tendangan guntingnya juga dia tadi berusaha untuk memberikan assist ke Christian Eriksen walaupun ya masih bisa dibaca atau dipotong oleh back Leicester. Tapi secara general gua melihat Cristiano Ronaldo masih ada banyak yang harus dikejar ya. Fisiknya gue lihat tadi juga masih belum oke-oke banget, kerjasama pun masih banyak salah pengertian. Ini harus dikejar. Casemiro tampil semakin lama semakin solid, pengertian yang terjalin di lini belakang juga cukup bagus, commanding juga lebih banyak tadi dia juga memenangkan bola-bola duel ya, memotong bola juga cukup oke. Scott McTominay luar biasa tadi di babak pertama tampilannya jadi penyeimbang, bikin stabil betul ya di lini tengah, dan di babak kedua dengan hadirnya Casemiro dia bisa lebih semacam kayak ada partnernya untuk melakukan kegiatan bertahan di lini tengah yang tadinya berusaha untuk dilakukan oleh Christian Eriksen, tapi banyak sekali kehilangan bola Christian Eriksen, tapi lebih efektif ketika dia didorong lebih ke depan sih, ketika sudah ada Casemiro berduet dengan seorang Scott McTominay. Bruno Fernandes tadi digeser ke kanan, menurut gue ya cukup luar biasa juga taktik dari Erik ten Hag ini untuk bisa mengimbangi permainan agresif dari Leicester di babak kedua. Akhirnya Manchester United yang lebih banyak ditekan, lebih banyak bertahan di babak kedua, berhasil mengamankan kemenangan yang diperoleh tadi di babak pertama. Menurut gue cukup luar biasa. Mungkin ada beberapa komentar tadi ya di kolom komentar live commentary dari beberapa sobat Football United. Nggak apa-apa, bebas asalkan sopan. Tadi mengatakan ugly win, kalau menurut gue tidak ya. Kenapa? Karena Manchester United memainkan dua peran yang berbeda. Di babak pertama Manchester United mengambil inisiatif, lebih agresif, lebih menyerang. Tapi di babak kedua ya dengan Leicester yang akan berusaha untuk mengambil kendali karena mereka tampil sebagai tuan rumah, mereka tampil dengan kondisi yang tidak bagus, kondisi yang sedang tidak oke, hasil banyak memperoleh kekalahan ya kan. Mereka tentu saja ingin tidak meralih kekalahan lagi, mereka ingin keluar, mereka ingin menyerang, mereka ingin menyamakan kedudukan. Dan ini tentu saja ya diimbangi oleh Manchester United dengan sedikit lebih banyak bertahan, mengimbangi permainan menyerang dari Leicester, tidak meladeni permainan dengan terbuka, dan menurut gue itu cukup oke ya. Karena ketika melakukan permainan terbuka itu tentu saja sebagai fans akan suka melihatnya, wah jual beli serangan, tapi pemain terkuras fisik juga lebih ada resiko di lini pertahanan, sehingga ini yang tidak diambil oleh Erik ten Hag dengan lebih memperkuat lini tengahnya dan juga lini pertahanannya ya. Dan gue dengan amatiran gue sepakat dengan permainan atau strategi di babak kedua oleh Erik ten Hag, dan terbukti akhirnya Manchester United bisa mengamankan kemenangan. Bahkan ancaman dari Leicester tidak banyak ya, dari kotak penalti lebih banyak dari bola mati, tendangan bebas ya. Tadi ada satu dari James Maddison yang bisa ditepis dengan sangat luar biasa oleh David De Gea, lalu juga beberapa tendangan jarak jauh, sehingga akhirnya Manchester United bisa mengamankan kemenangan. Dan dengan kemenangan ini Manchester United sekarang ini berada di peringkat kelima, luar biasa dengan nilai 9 ya, tapi golnya masih -2. Di hari Ahad besok akan menghadapi Arsenal jam 17.30 waktu Belanda. Ini akan menjadi partai yang menurut gue sangat penting karena Arsenal sekarang ini duduk di puncak klasemen. Manchester United punya modal secara mental, secara psikologis cukup bagus, 3 kemenangan beruntun. Arsenal juga menurut gue akan sangat berbahaya. Mereka di beberapa pertandingan terakhir bukan hanya memperoleh hasil yang bagus, tapi juga dengan permainan agresif yang cukup bagus ya. Jadi harus diwaspadai. Cuman ya kemenangan ini menurut gue, sekali lagi gue dengan amatiran gue sangat mensyukuri setelah dua kekalahan beruntun di awal, Manchester United bisa memperoleh 3 kemenangan beruntun, 2 kemenangan beruntun tandang, di mana sebelumnya Manchester United sangat banyak memperoleh kekalahan ketika tandang. Ini sudah bisa diperbaiki oleh Erik ten Hag. Kemenangan ini penting karena 3 hal. 1, ini adalah 3 poin. 2, ini adalah clean sheet. 3, ini adalah mendongkrak ya moral dan juga Manchester United di papan klasemen. Man of the match tadi di live commentary sengaja tidak gue ucapkan. Menurut gue dengan amatiran, man of the match kali ini adalah seorang Bruno Fernandes yang tampil luar biasa di babak pertama, sangat cair, sangat mobile, memenangkan bola, mengontrol bola,
dengan beberapa skillnya tadi ya, termasuk juga mengolongin ya kan, dikolongin pemain dari Leicester, lalu umpan-umpannya, umpan direct, umpan daerah, umpan cukup bagus akurasinya, luar biasa Bruno Fernandes, walaupun tidak mencetak gol tapi tadi juga terlibat langsung dalam proses gol kemenangan ya kan, dimana bola tadi dari Diogo Dalot ke Bruno Fernandes, lalu ke Rashford, lalu assist ke Jadon Sancho. Jadi menurut gue man of the match kali ini adalah Bruno Fernandes. Bagaimana menurut Sobat Football United penampilan Manchester United yang baru saja memperoleh kemenangan beruntun ketiga, 2 kemenangan away beruntun, menang 0-1 menghadapi Leicester? Drop di kolom komen. Siapa man of the match menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen juga. Sehat-sehat selalu, murah-murah rezekinya. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glory, glory Manchester United.